Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih melanjutkan tentang sistem pencernaan manusia. Kali ini kita akan belajar tentang kelenjar pencernaan dan juga gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai macam enzim pencernaan yang nantinya dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan. Nah, ada beberapa kelenjar pencernaan pada tubuh kita, yaitu ada kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan juga kelenjar usus. Adapun untuk kelenjar ludah, kelenjar lambung, ataupun kelenjar usus sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kelenjar pankreas dan juga hati. Nah, pankreas itu terletak secara horizontal di bagian belakang bawah lambung. Nah, pankreas itu tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, serta juga ada sel-sel endokrin atau pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Nah, hormon insulin dan glukagon inilah yang nantinya akan mengatur kadar gula dalam darah kita ya. Insulin berfungsi mengatur penyerapan glukosa darah untuk nantinya disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen, dan glukagon juga berfungsi dalam mengatur metabolisme gula darah. Nah, sekresi enzim yang dihasilkan oleh pankreas nantinya akan disalurkan menuju ke duodenum. Adapun enzim-enzim pada pankreas bisa kita singkat yaitu ALIT ya, yaitu ada amilase yang menghidrolisis zat tepung atau amilum menjadi jenis disakarida yaitu maltosa, sukrosa, dan laktosa. Kemudian ada lipase ya yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Kemudian ada tripsin yang mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kemudian yang kedua ada kelenjar hati ya. Nah, hati ini terletak pada rongga perut sebelah kanan yang merupakan kelenjar pencernaan terbesar pada manusia dan berwarna merah kecoklatan. Nah, fungsi dari hati itu apa? Sangat banyak sekali ya. Yang pertama yaitu hati dapat menyekresikan empedu untuk mengemulsikan lemak. Kemudian dapat juga mempertahankan homeostasis atau keseimbangan gula darah. Dapat juga menyintesis lemak dari karbohidrat dan protein, kemudian bisa menyimpan mineral, vitamin yang larut dalam lemak, kemudian juga toksin atau racun ya dari obat-obatan yang tidak dapat diuraikan dan diekskresikan. Kemudian juga dapat memproduksi panas dari aktivitas kimia dalam hati, terutama saat kita tidur. Nah, pada bagian depan hati itu terdapat kantung empedu yang berguna untuk menampung cairan empedu sebelum disalurkan untuk mencerna makanan. Nah, empedu ini dihasilkan atau dibuat dari perombakan sel-sel darah merah yang telah mati atau yang sudah tua dan rusak ya. Nah, ternyata hati itu mampu memproduksi 0,5 liter cairan empedu setiap harinya. Nah, cairan empedu ini berfungsi untuk apa? Cairan empedu ini berguna untuk mengemulsikan lemak, yaitu mengubah ukuran lemak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar lebih mudah diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, di dalam cairan empedu itu juga ada pigmen empedu yang nantinya akan disalurkan ke usus halus dan sebagiannya itu berubah menjadi sterkobilin yang mewarnai feses kita. Nah, sebagian lainnya nantinya akan diserap kembali oleh aliran darah dan juga berubah menjadi urobilin yang mewarnai urin kita sehingga warnanya menjadi kuning. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama kita tahu ya, kita pernah diare pastinya ya. Nah, diare ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang sering kita alami, di mana membuat perut itu terasa mulas dan juga fesesnya itu menjadi encer. Nah, gangguan diare ini terjadi karena selaput dinding usus besar pada penderita itu mengalami iritasi. Ada beberapa hal penyebab dari diare, yaitu salah satunya karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus itu menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar itu tidak terjadi penyerapan air.
Selain itu, bisa juga karena kelebihan vitamin C atau mengkonsumsi alkohol dan juga buah-buahan tertentu. Penyakit yang kedua yaitu ada gastritis yang merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung itu mengalami peradangan. Gastritis itu dapat disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan, kemudian makan tidak teratur karena mikroorganisme tertentu, ataupun bisa mengkonsumsi obat-obatan dan juga pola tidur yang tidak teratur serta stres yang dialami oleh penderita gastritis. Kemudian ada MAH yang ini merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya rasa mual dan juga perut menjadi kembung ya. Kemudian tingginya kadar asam lambung juga dapat menjadi pemicu MAH ya. Selain itu juga pola makan yang tidak teratur, kemudian stres dan juga gangguan mikroorganisme yaitu Helicobacter pylori itu juga dapat memicu penyakit MAH. Kemudian ada sembelit yang merupakan gangguan pencernaan di mana penderita itu akan mengeluarkan feses yang sangat keras ya. Nah, disebabkan karena usus besar itu menyerap air terlalu banyak dikarenakan kurang mengkonsumsi makanan yang berserat seperti misalnya buah, sayur ataupun kebiasaan buruk menunda buang air besar. Kemudian ada parositis atau gondongan yang merupakan penyakit menular akibat pembengkakan kelenjar ludah atau kelenjar parotid karena virus paramyxovirus. Kemudian ada juga appendicitis yang merupakan radang pada umbai cacing atau appendix yang biasanya terjadi karena adanya sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar dari umbai cacing sehingga lama-kelamaan umbai cacing itu akan menjadi busuk dan akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Ada karies gigi atau gigi berlubang yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Kemudian ada sariawan karena kekurangan vitamin C dan juga ada kolik yang merupakan suatu rasa nyeri yang muncul pada perut di mana rasa nyeri ini sering hilang ataupun timbul dan disebabkan karena saluran di dalam rongga perut itu tersumbat, misalnya pada usus, saluran kencing, empedu ataupun saluran telur pada wanita ya. Salah satunya karena mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, asam atau makan terlalu banyak. Kemudian ada malnutrisi yang merupakan gizi buruk karena pembentukan enzim itu mengalami gangguan. Kemudian ada juga keracunan yang disebabkan karena salah mengkonsumsi makanan, di mana keracunan biasanya terjadi karena pengaruh bakteri seperti bakteri Salmonella. Ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan yang dapat diperiksa atau diatasi oleh alat-alat seperti misalnya endoskop ya, pastinya kalian sudah kenal. Nah, berikut saya perkenalkan beberapa nama atau macam-macam endoskop khusus yang digunakan untuk memeriksa organ-organ pencernaan. Ada feeding tube atau alat berupa selang untuk memberi makan pasien atau penderita melalui hidung. Kemudian ada gastroskop, ada stomach tube, ada duodenoskop, ada kolonoskop, ada rectal tube, ada anoskop, ada juga protoskop. Sekian pembahasan tentang kelenjar pencernaan dan juga gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Jangan lupa untuk cek video-video yang lain terkait dengan sistem pencernaan agar menambah pengetahuan kalian. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.